Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu mengikuti taklim, mengikuti pengajian. Sebagaimana biasa, pengajian kita akan kita awali dengan membaca syarah Ibni Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu nasbi sabikin bin nab'i qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Wa ghairu nasbi, dan selain nasab. Ini selain nasab di sini berarti itba, ya, itba, badal. Kan kemarin boleh dua tuh, ya kan, boleh kita nasobin, boleh kita jadiin badal, ya. Pin napi pada istisna yang manfi, ya, pada istisna yang manfi. Karena kemarin istisna kalau dia itu manfi, itu pilihannya dua, ya, bisa menjadi badal, bisa nasab alal istisna, ya. Nah kemarin kalau kasusnya biasa saja, itu yang mukhtar, yang terpilih itu, yang lebih bagus itu diitba, jadi badal. Nah ini sekarang kejadiannya kagak biasa nih. Kenapa nggak biasa? Karena sabikin, ya. Jadi mustasnanya mendahuluin mustasna minhu. Ntar kita lihat contohnya, baru jelas saya contohnya. Qadiyati, kadang-kadang datang, walakin nasbahu ikhtar, walakin ikhtar nasbahu, akan tetapi pilihlah nasobnya, in warad, kalau dia itu ada. Jadi kalau kasusnya mustasnanya itu mendahului mustasna minhu, kalau dia itu kalimatnya manfi, itu lebih dipilih nasob dibanding itba, dibanding badal. Iza taqaddamal mustasna alal mustasna minhu, ya, jadi mustasna harusnya posisinya di belakang mustasna minhu, tapi ini kagak, mustasna ngeduluin mustasna minhu. Fa imma ayyakunal kalamu mujaban au ghairu mujabin, maka kalam itu ada yang mujab, ada yang manfi. Fa in kana mujaban, kalau kalimatnya itu mujab, wajaba nasbul mustasna, wajib menasobkan mustasna. Nahu qoma illa zaidan al qaumu, kan asalnya qomal qaumu illa zaidan, asalnya begitu, ya. Nah ini kaumunya ditarik ke belakang, ya, di belakang mustasna, ya, berarti mustasna minhu posisinya ketarik ke belakang nih, ya. Lagi ada-ada aja ya. Orang udah aja qomal qaumu illa zaidan begitu ya. Kalau begitu berarti ada faedahnya. Ada faedahnya. Iya. Makanya kejadian kayak gini jarang ya, gitu loh. Ya. Dalam iya. Ya, kalaupun mau dibikin kalimat begini, faedahnya apa coba? Apa sama aja kayak sama aja ngapain begininya? Iya. Enggak, kemungkinan ada ada faedahnya. Kenapa jadi koma ila? Ya nggak mau kalah nih ulama fikih, kasus ada-ada aja kan. Nah ulama nahu bikinnya kasus biar ada-ada aja gitu. Ulama fikih kan begitu, ada-ada aja kasus yang kagak. Ini sama nih, koma illa zaidan al qaumu, qomal qaumu illa zaidan, kan gitu. Iya. Ini pakai dibalik. Nah ini kalamnya mujab nih, karena di depannya tidak dahului dengan nafi. Nah kalau dia mujab, positif, zaidannya kita baca nasab alal mustasna. Wa in kana ghairu mujabin, nah kalau di itu manfi, fal mukhtaru nasbuhu, maka yang mukhtar itu nasobnya, ya. Sebenarnya kalau dia normal, qomal qaumu ila zain, itu badal, ya, tapi ini karena dia dibalik, yang mukhtarnya justru kebalikannya, ya, nasob. Fatakulu maqama illa zaidan al qaumu, berarti tetap di sini zaidan i'rabnya mansub alal mustasna.
Berarti boleh kita baca makoma illa zaidun al-qaumu, boleh. Ya, itba berarti jadi badal. Ya, cuman tuh qodiyati jarang. yang enggak mukhtar, yang mukhtar zaidan. Ya, makoma illa zaidan al-qaumu. Iya. Wa minhu qauluhu, dan diantaranya perkataannya pamalia illa ala ahmada syi'atun wa maliya ila mazhabal haqqi mazhabu. Jadi kasus ini diangkat karena ternyata memang ada syair Arab yang begini, ya. Pamalia ila ala ahmada syi'atun. Ini kan asalnya pamali syi'atun ila ala ahmada. Saya begitu asalnya, ya. Man syi'atunnya ketarik ke belakang, ya. Jadi mustasna mendahuluin mustasna minuhu. Itu Rasulullah tuh. Ini bait memang lagi memuji keluarga Nabi. Pamalia illa ala ahmada syi'atun. Wa malia, dua contohnya. Illa mazhabal haqi mazhabu. Dan tidaklah bagiku jalan kecuali jalan yang benar. Wa malia mazhabun illa mazhabal haqi. Asalnya begitu, ya. Mazhabnya ditarik ke belakang. Wa qad ruwiya rob'uhu, dan sungguh diriwayatkan ropaknya. Patakulu makoma ila zaidun al qaumu. Nah, ini berarti kan boleh, kalau manfi dia boleh dibaca ini. Bahasa ruwiya. Iya, berarti enggak disebutin siapa. Qala Sibawaihi hadasani Yunusu. Yunus itu gurunya Imam Sibawaihi. Abu Abdurrahman Yunus bin Habib. Jadi dianggap gurunya ulama-ulama nahu tuh. Soko gurunya tuh. Sibawaihi gurunya dia. Abu Abdurrahman Yunus bin Habib. Nyari Yunus siapa ini, kok Sibawaihi ngaji media katanya emang benar dia gurunya ini, gurunya Imam Sibawaihi, guru nahunya. Apa kata gurunya Imam Sibawaihi ini? Yunus anna qauman yusaku bi arabiyatihim. Sekelompok orang yang bisa dipercaya dengan bahasa Arabnya, yaquluna malia illa akhuka nasirun. Kan asalnya malia nasirun illa. Nah gitu. Nah ini kan harusnya akhoka kan. Ya, kalau kaul yang mukhtar harusnya malia illa akhoka nasirun. Kalau kaul yang mukhtar, berarti di sini boleh dia jadi badal. Ya cuman itu kaul yang marjuh, bukan kaul yang roji. Illa akhuka nasirun. Wa a'rabu as-saniya badalan minal awali alal qalb li hadza sababi. Dan mereka mengi'rab yang kedua, berarti akhuka menjadi badal dari yang pertama, tapi badalnya alal qalb, badalnya kebalik. Harusnya kan badal duluan mubdalnya disebut, nasirun akhuka gitu harusnya. Kalau badal mah ini kagak, badalnya malah adanya di mana? Di belakang begitu. Berarti badalnya alal qalb. Berarti Pardi Syahri Ramadan Haji Sanati badalnya badal qalb. Badalnya badal qalb. Kan kalau badal biasanya kita bingung. Sanatinya belakangan. Ramadannya duluan. Badal bad minkul kagak bisa. Badal bad minkul harusnya sanati dulu baru apaan? Baru Ramadana. Tapi ada, saya baru baca tuh. Ternyata ada. Bukannya badal ba'ad minkul. Badal kul minal ba'ad. Jadi yang kecilnya dulu disebut, baru yang apaan tuh? Baru yang gedenya. Ada baitnya disebutin tuh. Ujung baitnya tuh saya lupa sih. Ujung baitnya saya ingat tuh tolhatat tolohati. Ujung baitnya tuh tolhatat tolohati. Tolhah. Sebelumnya disebut tulangnya. Jadi tulangnya baru tolhahnya. Ada kan tolhah dulu baru tulangnya begitu loh. Ini enggak dibalik. Mereka dibilang sebetulnya ada juga badal kul minal ba'ad. Padahal kalau misalkan ada badal kul minal ba'ad, berarti boleh tuh dibaca sama Magodin Pardi Syahri Ramadana Haji Sanati. Jadi benar dibaca.
Padahal itu berarti kalau emang ada tuh. Tapi caranya itu baitnya itu banyak ujungnya itu tolhatat tolhati ujung baitnya tuh. Ya kan Ramadan, kalau yang Ramadoni ya. Iya, karena banyak Romadoni. Cuman kalau orang baca Ramadona kan dia jadi badal, kan disalahin tuh, nggak mungkin lah jadi badal. Kecuali sanati duluan, Ramadonnya belakangan, kan badal minkul. Nanti ternyata bisa begitu dibalik. Jadi yang kecilnya dulu Ramadannya, baru sanatinya di belakang. Ada begitu ternyata, dikeluarin tuh syairnya tuh, syair Arabnya tuh. Wa minhu qauluhu, dan diantaranya perkataannya, fa innahum yarjuna minhu syafa'atan iza lam yakun ilan nabiyyuna syafi'u. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, yarjuna minhu, mengharap darinya, syafa'atan, syafaat, iza lam yakun syafi'un ilan nabiyyuna, gitu asalnya. Syafi'un ini depan asalnya. Apabila tidak ada yang memberi syafaat kecuali para siapa? Kecuali para nabi. Ya. Ini kan nabiyuna. Harusnya kalau kaul yang mukhtar, ilan nabiyina harusnya. Islam yakun syafi'un ilan nabiyina. Tapi di sini nabiyuna. Pamaknal baiti innahu qad waroda pil mustasna as-sabiki ghairun nasbi. Apa itu ghairun nasbi? Wa huwa ar-rab'u. Wazalika iza kana al-kalamu ghairu mujabin nahu maqama illa zaidun al-qaumu walakin al-mukhtara nasbuhu. Tapi kalau yang mukhtar tetap dibaca nasab, maqama illa zaidan al-qaumu. Wa ulima min takhsisihi wuruda ghairin nasbi bin nafi anal mujaba yata'ayyanu fihi an-nasbu. Jadi masalah ini cuma ada kalau dia itu kalimatnya manfi, ya. Tapi kalau mujab itu udah pasti bacanya nasab. Nahu qoma illa zaidan al-qaum. Itu lagi dah. Wa ayyu farrag sabikun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima. Wa ayyu farrag, dan jikalau istisnanya istisna muparrag, ya. Artinya itu dia kalimatnya goir tam. Kalau bahasanya Jurmiyah kan kalam tuh ada yang tam gitu kan. Ada lagi kalam itu yang goir tam. Nah, dia bahasanya di sini istilahnya mufarrag berarti. Mufarrag. Apa disebutnya? Takdimul aham fal aham. Bukan. Goir tam. Sabikun illa, mendahului illa, lima ba'du, bagi apa yang setelahnya, yakun kama lawil la udima, maka dia itu ada seperti kalau ilahnya kagak ada, ya, karena kalimatnya belum tam. Iza tafarrogo sabiku illa lima ba'daha ay lam yashtagil bima yatlubuhu kanal ismul waqi'u ba'da illa mu'roban bi'robi mayaktadihi makobla illa qobla duhuliha, ya. Jadi dia itu mustasna minhunya, i'robnya ngikutin amilnya yang ada sebelum illa. Wazalika nahu maqoma illa zaidun. Ya, maqoma kan berarti ya belum sempurna kan kalimatnya. Kalau mereka maqoma zaidun udah sempurna. Ini kagak maqoma. Nah, ini yang namanya istisna muparrog namanya nih. Kalimatnya belum tam. Maqoma, yang diri siapa? Kan enggak ada, belum sempurna berarti. Tahu-tahu udah ada istisna illa. Nah, ini zaidunnya berarti i'rabnya jadi fa'il dari mana nih? Jadi fa'il dari koma, ya. Kan di situ kanal ismul waqi'u ba'da illa mu'roban. Tuh, dia di i'rab bi i'robi ma yaktadihi ma qabla illa. Ya, di sini koma belum ada fa'ilnya. Berarti zaidun dia jadi fa'il. Ma qoma illa zaidun. Berarti illanya dianggap apa nih? Dianggap kagak ada. Kama lau illa udima, sebagaimana kalau illa itu kagak ada. Maksudnya kagak ada, dia kagak beramal. Illanya mah tetap kita artiin apa? Kecuali tetap ada artinya mah. Cuma dia amalnya yang enggak apa nih? Yang enggak ada berarti. Jadi jangan illanya malah kagak diartiin, kagak, tetap ada. Berarti kalau maqoma illa zaidun, emang yang diri cuma siapa tuh? Cuma Zaid, yang lain kagak ada yang diri. Wa ma darabtu illa zaidan. Wa ma marartu illa bi zaidin. Berarti ngikutin aja. Wa ma darabtu belum sempurna illa zaidan. Berarti zaidan jadi maf'ul dari darabtu.
Wa ma marartu illa bi Zaidin, sama begitu. Karena kalimatnya belum tam atau istilahnya istisnanya mufarrag. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un bi koma wa Zaidan mansubun bi darabtu wa bi Zaidin muta'alliqun bi marartu kama laulam tuzkar illa, sebagaimana kalau ilahnya kagak disebutkan. Haza huwa al-istisnaul mufarragu. Inilah yang dinamakan dengan istisna mufarrag. Wala yaqa'u fi kalami mujabin. Tapi ini kagak ada dalam kalimat yang positif, dalam kalimat yang mujab. Jadi adanya cuman di yang manfi. Fala taqulu darabtu illa Zaidan. Nah, ini enggak ada begini darabtu illa Zaidan. Karena emang logikanya enggak masuk. Coba dah kalau yang tadi ada maknya dah. Kan asalnya maqamal qaumu ila Zaidan. Asalnya kan gitu kan? Maqamal qaumu ila Zaidan. Nah, qaumnya dibuang. Maqama ila Zaidun. Berarti yang diri cuma siapa? Cuma Zaid. Tapi kalau kita misalnya kalimat yang mujab, darabtu ila Zaidan. Darabtul qauma ila Zaidan. Berarti Zaidan dipukul enggak nih di sini? Yang kagak dipukul. Darabtul qauma ila Zaidan, Zaid yang enggak dipukul. Iya. Tapi kalau ma darabtu ila Zaidan berarti Zaid yang diapain? Yang dipukul. Makanya iya. Kalau yang mujab tuh kagak bisa. Yang mujab kagak bisa begini. Jadi kalau istisna mufarrag cuman ada di kalimat yang manfi, yang didahului dengan nafi atau yang menyerupainya. Jadi kalau kalimat mujab nggak bisa karena logikanya kagak bisa masuk, pemahamannya nggak bisa masuk. Baru besok kita masuk wa algi'il lazat atau kidin kala. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatus sabi'ata asyara. Bermula kaidah yang ke-17. Al-hamlu hal yu'ta hukmal ma'lumi awil majhuli fihi khilafun. Bermula sesuatu yang di dalam kandungan apakah diberikan hukum telah diketahui atau tidak diketahui. Pada masalah itu ada khilaf. Iya, sesuatu yang masih ada di kandungan, berarti anak yang ada lagi dibuntingin. Ini bisa masuk berarti orang, budak, bisa jadi masuk apa binatang, ya. Kambing lagi bunting, ini saya jual nih kambing, tapi kandungannya saya nggak jual. Buntingannya saya nggak apa nih, nggak jual. Artinya nanti kalau dia lahir anaknya tetap buat siapa ya? Buat saya nih, buat yang jual gitu. Inti beli kambingnya aja. Iya buntingannya jangan nih, buntingannya anaknya buat saya. Nah terus saya nggak jual beli begitu. Jadi iya, nah ibu kita jual tapi buntingannya nggak diapain tuh, nggak dijual. Nah buntingannya tuh nanti dihukumi hukum yang maklum apa yang majhul. Kalau dia dijatuhin hukum yang maklum, sah jual beli begitu. Tapi kalau dia dianggap yang majhul, ya kagak boleh kan jual beli sesuatu yang majhul. Kias ke tanah, ini jual tanahnya aja, pohonnya mah kagak ya, gitu. Itu maklum. Kan kelihatan pohonnya. Iya. Iya, itu mungkin. Iya. Ini enggak kelihatan. Nggak balik, ini kan kalau kandungan belum kelihatan. Kalau kandungan kan istilahnya masih 50-50. Bakal selamat, iya selamat sampai kagak tahu gitu. Iya. Ya maksudnya boleh gitu. Iya, jual tanah terus pohonnya nggak dijual. Nah terus gimana? Itu di Bekasi terjadi begitu. Nah ntar kalau dia pengen bangun rumah? Itu namanya baikul malaki apa ya dipikir ya? Oh bukan, Karena bukan. itu banyak pohon berbuah, rambutan. Iya, nih ntar kalau dia pengen bangun rumah gimana nih? Boleh gak?
Dan dia nggak boleh bangun rumah dong. Dia yang bongkar. Hah? Dia yang bongkar itu. Dia yang nebangin. Pohon pisang gitu sih. Kagak boleh itu mah. Yang itu kagak boleh. Apa tuh? Iya, yang ngejual tanah tapi Iya, pohonnya jangan. Itu di Bekasi. Berdiri mah ini ya. Bukan, maksudnya dia beli buat apa? Beli tanah itu buat apaan? Kalau nggak bisa dimanfaatin. Nanti pengen bikin rumah kagak boleh, pengen ganti punan nggak boleh lah. Iya. Nggak kalau Ditebang sendiri sama dia nanti. nggak, tapi itu kan istilahnya hal yang maklum gitu ya, hal yang kelihatan. Kalau ini kan kandungan nih, artinya tuh kalau untuk kasus fikih itu nggak masuk kemari gitu. Tapi itu kasus fikih juga emang pasti kasus itu. Ya. Tapi ini nggak masuk kemari kalau kandungan kan gak ketahuan. Ya. Terus. Wa min furu'i hadzihil qaidati ma lauba asyakhsu hamilan wa zakaral hamla hal yasihul bai'u tanzilan lahu manzilatal mawjudi aw la yasihu al bai'u tanzilan manzilatal ma'dumi fihi wajhani al asahu la yasihu. Dan di antara cabang-cabang dari kaidah ini adalah kalaulah seseorang menjual sesuatu yang masih di dalam kandungan dan ia menyebut akan kandungannya, apakah sah jual belinya itu hal keadaannya menempati bagi dia akan tempat yang ada, atau tidak sah jual belinya menempati akan tempat yang tidak ada. Padanya itu ada dua jalan. Kaul yang paling asal itu tidak sah. Iya, jadi dia tuh nyebutin buntingannya juga gitu loh. Ini saya jual kambing nih, kambingnya lagi bunting. Ini saya jual kambing, harganya segini. Karena dia lagi bunting tuh anaknya saya hargain juga. Baik disebut. Nah, wazakarul hamla. Berarti kalau disebutin kan berarti kan ada pengaruh di harga. Ya kan, karena dia lagi bunting nih, berarti anaknya dihargain juga. Berapa jadi nambah harganya. Nah itu sah apa kagak? Kalau misalkan untuk dia nggak syaratin, boleh nggak kita jual binatang lagi bunting? Nggak disyaratin, maksudnya di... Iya, harganya emang dia jual kambing nih, kambingnya lagi bunting gitu. Cuman nggak ngaruh, dia jual kambingnya lah begitu. Boleh kan? Lah boleh kita jual binatang lagi hamil boleh. Cuman ini masalahnya dia disebutin. Nah iya, ini kambingnya segini, misalkan nih 1,5 juta. Ini karena ada anaknya nih, anaknya saya kira 500, berarti nambah 500. Begitu. Walaupun di akhir kita nggak tahu tuh anaknya lahiran apa kagak. Makanya, Nah itu dia. masalahnya majhul. Mereka kan majhul. Berarti majhul. Lah ya sih. Nah ini kalau yang tapi itu al-asoh loh. Al-asoh berarti ada juga masih yang ngapain? Yang ngebolehin berarti masih ada yang ngebolehin. Nah, ntar kalau gitu lagi bayarnya gimana? Bayarnya. Apa kan ini misalnya dia hargain sama anaknya nih. Kambingnya 1,5 juta, anaknya dihargain 500. Nanti bayarnya gimana lagi? Apa bayarnya 1,5 juta dulu? Anaknya keluar baru nambahin berapa? Baru nambahin 500. Itu kalau mau pakai cara yang pertama tuh, tanzilan lahu manzilatal mawjud. Iya, itu berarti begitu. Nah, kalau emang dianggap apa? Kalau dianggap sah. Nah, kalau saya mati berkurang nggak harganya? Nah kan jadi begitu lagi, berkurang nggak harganya, jadi ngurangin harga apanya itu. Nah, makanya jadi ribet di situ. Ribet. Bagi ternyata ntar kambingnya udah dijual lagi sama dia. Yang beli diapain? Udah dijual lagi, jadi ribet lagi. Nggak tahu dia pedagang juga, yang beli kan pedagang juga. Dia beli tuh kambing lagi bunting, nggak lama dijual lagi. Lah gimana? Dia tadi harganya dia belum kasih, harga hamilannya. Ya ribet jadi di situ. Ya. Jadi karena dikhawatirkan ada yang apa tuh? Ada pihak yang dirugikan, makanya kagak sah. Ini ada lagi di sini kasusnya lebih aneh nih. Jadi dia jual budak perempuannya yang lagi hamil. Budak perempuannya lagi hamil nih, dijual. Ya. Nah, sudah dijual, lau hamalat amatahul kafiratu min kafirin fa aslama. Bukan berarti dijual. Ini ada budak nih, budak dua-duanya itu, laki sama perempuan, sama-sama kafir. Dan budak perempuannya hamil, yang suaminya masuk Islam.
anaknya Islam apa kafir. Anaknya ntar berarti Islam apa kafir. Bapaknya masuk Islam, tapi ibunya apa nih? Masuk Islam. Enggak tetap kafir. Nah, anaknya gimana? Status anaknya? Iya, kalau mauludin kan. Berarti anaknya nanti dihukumin dia itu Islam apa dihukumin apa tuh? Tapi di sini dibilang palhamlu muslimun. Muslimun. Mungkin kalau mauludin kali ya. Ada fitrah. Bukan ngikutin babanya. Hah? Ngikutin babanya. Ini kan berlahir belum ini ya. Jadi di sini tuannya tuh yang punya budak itu disuruh buat merdekain budak perempuannya, ya. Agar nanti anaknya jadi apa lagi tuh? Jadi Islam juga. Terus Wa ta'biru bisiqatil jazmi bi kullin minhuma ay min i'ta'ihi hukmal ma'lumi wa hukmal majhuli. Dan pengibaratan dengan sigot jazm dengan tiap-tiap daripada keduanya artinya dari pemberiannya akan hukum yang diketahui dan hukum majhul. ya, tapi ada kasus yang emang udah pasti dia itu dihukumkan ke hukum yang maklum gitu loh. Ada lagi yang udah pasti dihukumkan dia itu majhul. Ya, makanya itu disebutnya sigotil jazmi. Berarti ada yang pasti gitu. Hukum maklum, hukum majhul. Iya. Terus Wa min furu'il awwali ay itaul hamli hukmal mawjudi al waqfu alaihi wal wasiyatu lahu wa yasihani qat'an. Dan di antara cabang-cabang yang pertama artinya memberikan akan kehamilan itu hukum yang ada, yaitu wakaf di atas dia dan wasiat buat dia, maka dua-duanya sah secara pasti. ngasih wasiat, tapi buat orang yang masih ada di mana? Masih ada di kandungan, boleh nggak? Ini saya wasiatin tuh, ini kan lagi hamil nih anak ini. Nanti kalau saya meninggal nih anak yang ini kan di kandungan nih. Nah saya wasiatin, berapa saya kasih 2 juta buat dia. Nah sah nggak tuh wasiat? Sedangkan orangnya masih ada di mana? Masih ada di kandungan. Nah, ini dianggap di sini apa tuh? Sah. Nah, Wakaf juga sama berarti. wakaf juga apa dianggap? Wakaf juga sah berarti. Nguakapin masjid, tapi orangnya masih di mana? Yang nerima wakafnya tuh masih ada di kandungan. Payasihani qat'an, maka sah secara qat'i. Terus Wa fil jam'i bainal waqfi wal wasiyati nazarun is bainahuma farqun. Dan pada menggabung di antara wakaf dan wasiat itu ada ada tinjauan karena di antara keduanya itu ada perbedaan. ya ada perbedaan antara wakaf dan wasiat. Ini kan dua-duanya dibilang wakaf dan wasiat itu sama-sama apa tuh? Sama-sama sah. Tapi di sini dikomentarin ini ada masalah nih, ya. Karena menurut dia antara wakaf dan wasiat itu beda. Ya. Jadi kalau wasiat itu sah, tapi kalau wakaf seharusnya nggak apa tuh? Nggak sah harusnya kalau wakaf. Nah nanti kita lihat nih perbedaannya apa. Ya. Masuk nguakofin masjid Ke orang ke orang yang masih ada di mana? Perut. Masih ada di perut. Nah begitu. iya. Tapi kalau wasiat kan mungkin kan? Boleh. Saya wasiatin nih tanah nanti buat bayi inti itu masih di perut. Nah begitu. Katanya nguakofin orang masih di perut. Nah, gimana? Nanti dia jadi nazir wakafnya gimana? Jadi bukan nazir apa ya? Jadi yang ngurusin wakaf tuh. Nah iya gimana? Sedangkan orangnya masih ada di mana? Masih di perut. Ya. Terus Fa amal wasiyatu fa innama tasihu lahu li anna syuruta di anal masyrut. Masyur tuh. Enggak pakai mim. Iya ada mimin sini. Masyur tuh. li annal masyruta fil babil wasiyati Tasawwurul. tasawwurul musalahu al milka fatasihu lahu walau nutfatan kama yarisu bal aula li sihhatil wasiyati liman la yarisu kal mukatabi. Maka adapun wasiat hanya sah bagi yang kandungan, karena bahwasanya yang disyaratkannya itu pada bab wasiat adalah pergambaran orang yang menerima wasiat memilikinya, maka sah bagi dia walaupun masih segumpal nutfah,
sebagaimana ia mewarisi. Bahkan lebih utama karena kesahan wasiat itu untuk orang yang tidak mendapatkan warisan seperti budak mukhatab. Jadi alasannya begitu, ya. Karena wasiat itu yang penting suatu saat orang ini kalau udah dilahirin dia bakal punya apa tuh? Bakal punya harta. Jadi tasawurnya doang tuh. Pergambarannya masih bisa digambarin begitu loh. Nanti kalau dia lahir nih, dia bakal dapat wasiat yang saya kasih tuh berapa, misalkan 2 juta atau kebun yang di belakang begitu. Di sini alasannya yang di kandungan aja bisa nerima waris. Anak yang ada di kandungan. Iya. Kama yarisu. Berarti anak di kandungan bisa nerima waris. Walaupun belum ketahuan lagi perempuannya ya, gimana warisnya? Nah itu kama yarisu. Boleh. Lah kalau emang dia meninggal buntingnya udah tua, Ada seorang laki-laki, bapak meninggal. Iya. bininya lagi Bunting, gede. iya. Sebulan kemudian Sebelum lahir. iya, sebulan kemudian lahir. Nah itu dia dapat warisan tetap kan? Kalau udah lahir mah jelas dapat waris. Justru ini sebelum lahir masih di kandungan dapat waris. Oh gitu. Dapat waris. Iya. Jarang tuh ini. Dapat waris. Cuma ntar dihitungnya dia mungkin maksimal dulu kali. Warisannya warisan zukuroh dulu dihitungnya. Laki-laki dulu kan bagiannya beda. Kan belum ketahuan dia anak laki-laki perempuan. Mungkin dihitungnya maksimal dulu kali. Mungkin begitu. Kalau dari hasil USG ketahuan misalnya laki-laki gitu. Kan belum tentu. Ya, USG kan belum tentu akurat juga. Artinya ketika dipecah waris itu bocah yang masih di perut dibagi laki-laki, bagi laki-laki. Iya. Dibagi maksimal dulu. Dikurangin Ya, dikurangin. Orang sekarang mah kagak begitu ya kayaknya ya. Iya. Iya masih dalam perut mah orang dianggap. Bahkan di sini bahasanya walau nutfatan, artinya walaupun kandungannya masih muda berarti. Nah, berarti masih muda. Tapi di USG udah ketemu gitu loh. Ini udah ada janin nih. Mereka udah kedeteksi. Makanya dia bilang kalau warisan aja boleh, apalagi wasiat. Tobal aula. Kalau wasiat itu lebih boleh lagi begitu loh. Karena warisan aja boleh. Orang yang masih di kandungan terima waris. Ya, iya, apalagi wasiat. Nah, kenapa wasiat itu boleh? Karena kita wasiat boleh kepada orang yang kagak nerima waris. Boleh pembantu, kita wasiatin kalau saya mati itu pembantu dari dulu. Udah ngabdi banget di rumah kita tuh. Kasih kan. Begitu ya. Siapa? Siapa Abu Bakar apa Rasul yang ketika walaupun dia bukan ininya dari keturunannya bisa dapat warisan itu. Bukan, kalau warisan mesti keturunan dong. Jadi, Wasiat kali. Iya masih bisa ini. Wasiat paling. Ada hadis apa tuh yang tentang warisan itu? Bunyinya La wasiat tali warisin. Kagak, kalau warisan pasti saudara, pasti saudara, Nat. Kecuali kalau wasiat. Nggak Berarti boleh. dia masih dapat ini gitu, artinya masih bisa gitu, artinya boleh kalau bisa di saking apa gitu ya. Oh gitu, iya. Pokoknya Iya. dia udah ngabdi lama Iya. lah, begitu. Iya. Iya. Cuman tetap jatuhnya Abu Bakar ya, ingat? jatuhnya bukan warisan Iya. tetap. Bukan ya. Iya, wasiat paling jatuhnya, wasiat. Atau mungkin dia budak, ini kali merdekain budaknya kali. Merdekain budaknya, kalau budaknya kaya, orang yang merdekain dapat waris. Wala termasuk yang dapat waris. Kayak Abu Bakar sama Bilal tuh. Kalau Bilal jadi orang kaya, terus Bilal meninggal, Abu Bakar bisa dapat warisan dari Bilal. Lah Bilal saudaranya siapa Bilal? Saudaranya di Madinah. Lah kagak ada, orang dari mana-mana di budak. Sendirian. Iya. Terus Bakhilafi mas'alatil waqfi fala yasihu lahu li'annal masyruta fi babil waqfi imkanu tamlikil mawqufi lahu fi halil waqfi alaihi biwujudihi fil khariji fala yasihu alaihi li'adami sihati tamallukihi. Berbeda dengan masalah wakaf, maka tidak sah bagi si hama karena bahwasanya yang disyaratkan di dalam bab wakaf itu adalah memungkinkan kepemilikan barang yang diwakafkan pada keadaan wakaf di atas dia dengan adanya pada keluar ya, bil kharij pada dunia nyata. pada dunia nyata, maka tidak sah di atas dia karena ketidakadasahan kepemilikan. Iya, jadi kalau wakaf itu harus serah terima begitu loh. Serah terima
artinya orang yang nerima wakaf itu harusnya udah apa tuh? Udah biwujudihi fil khoriji, udah ada di dunia nyata orangnya, bukan masih ada di kandungan. Gitu. Jadi di sini dibedain antara wasiat dengan apa tuh? Dengan wakaf. Kalau wasiat sah, karena wasiat itu yang penting tasawurnya tuh tergambar nih suatu saat dia bakal milikin ini. Tapi kalau wakaf kagak bisa. Wakaf itu harus serah terimanya itu orangnya kudu apa tuh? Kudu udah ada di dunia begitu loh. Udah biwujudihi fil khoriji. Jadi di sini yang menyamakan antara wakaf dan wasiat ini di nazar, dikritik. Ya. Nah ini kritikan ini adanya di kitab ini, di kitab yang Syekh Yasin ini. Nah iya, jadi wafil jam'i baina ini ada di sini, gitu. Terus. Wafil jam'i bainal waqfi wal wasiyati ma zakara al Imam As-Suyuti, dan pada menggabung di antara masalah wakaf. Tuh pentingannya gue jual tuh. Biangnya kagak. Kagak. Kagak sah. Tuh cabang itu. Sama dia juga yang contoh yang Puri Isani dia juga sama tuh. Iza bi'a wahdahu pala yasihu qat'an, sama. Menjual apa tuh? Menjual kehamilan. Oke di sini kurang nih yang kitab kiai. Berarti cabang yang kedua ini sama kalau kita lebarin masalahnya kayak jual buah yang belum masih pentil. Entar kalau udah matang gua ini Belum ijon. ijon Iya, ijon mah. Belum ketahuan. Iya. Namanya ikan di empang. Iya. Iya bisa jadi, iya. gitu, Iya. Memang kalau buah kan kelihatan ya. Iya. Ya kalau kalau matang belum Tadi tentu. Masih pentil udah dibeli sama dia. sama Tapi tadi ambilnya udah matang. padi ya. Ijon ya. Iya, ijon. berarti besok kita lanjut An-Nadiru. Nadir. Ya. Jarang. Nadir. Jadi petani Ji emang dulu katanya kebutuhannya begitu. Jadi masih hijau Iya, udah dijual karena kebutuhan hidup. Gitu. Jadi duit susah. Jadi belum matang. nunggu panen lama. Nunggu panen lama. Akhirnya dibeli. Begitu dijualnya udah. Bayarin dong. Iya. Tahu tuh ntar jadi Terus kalau kagak ya, gua nggak punya nih, nggak makan nih, nggak ada duitnya. Gairin loh. Begitu, jadi asal usul jual pada masih muda. Ada lagi orang malas metik lagi. Iya. Lu pun mangga nih udah lu berapa kek dah. Dia metikinnya di malas, dijualnya tuh berapa kek beli tuh. 10-an tuh lu beli buahnya. Iya. Enggak pakai dikilo-kiloin lagi kagak. Lah di malas metiknya. Padahal udah beli borongan. Emang Bapaknya pernah itu. Walaupun rambutnya cepat depan rumah. Dimalas matikin. metikin iya. Kalaupun rambutan masih kecil lah istilah kata. Lah kalau kayak pohon sao coba. Oh, males kita. Yang punya pohon sawonya kagak bisa naik pohonan. Lah males sudah beli dah berapa kayak begitu. Ya sebetulnya intinya harusnya dikiloin harusnya ya. Ini juga kalau karena ngerinya tuh kalau yang gitu-gitu pasti Ada yang dirugikan. ada pihak yang dirugikan. Cuman yang mau ngomong juga ya gimana. Gitu. Jadinya santai ya. Banyak juga itu buah ya. Iya. Banyak juga itu dulu buah. Iya pas kita turunin dia ngeliat karung-karung. Bisa yang beli, Kita yang yang jual. Iya kita yang nyesel ngeliat ya banyak banget itu ya. Buyu. Dijual segitu doang. Terus. Iya, setelah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'atu ar-rihlatu fi talabil hadis. Yang ketujuh, perjalanan untuk mencari hadis. Laqad i'tana salafuna bil hadithi inayatan laisa laha nadhirun. Sungguh para pendahulu-pendahulu kami mereka memperhatikan hadis sebagai penolong dan tidak ada Perhatian. Inaya perhatian. dengan satu perhatian yang tidak ada padanannya. Iya, Pak. Nggak ada bandingannya. Wasarafu fi jam'ihi wa dhabtihi minal ihtimami wal juhdi wal waqti ma la yakadu Yusaddiquhul aqlu. dan mereka kerahkan untuk mengumpulkan hadis, menulis hadis daripada himmah dan semangat dan waktu yang
sampai-sampai akal hampir tidak bisa membenarkannya. Iya, kalau kita ngelihat perjalanan ulama dulu nyari hadis, otak kita tuh rasanya kayak bingung gitu, kok orang kan bisa gitunya gitu loh. Nyari hadis satu doang, hampir jalan dari Irak kemana nih jalan, cuman ngejar satu hadis. Tak dapat dari sono, nyari hadis lagi ke sono, jalan, ya Allah. Naik onta, lewatin padang pasir. Kalau kita pikirin pakai akal kita sekarang, la yusaddiquhul aqlu, hampir kita kagak percaya. Ternyata pendahulu kita tuh begitu. Dalam rangka nyari hadis tuh, iya perjuangan nyari hadis tuh luar biasa begitu. Cuman pengen mastiin ini hadis, iya hadis bener gak sih ini? Mastiin gitu doang, nyari gurunya ada di sono dapat makan di sono, ya Allah Rabbi. Ya. Terus Wa ba'da ay yajma'a ahaduhum al-haditha min syuyukhi baladihi yarhalu ila biladin wa aqtarin ukhra qaribatan aw ba'idatan liya'khudhal haditha min syuyukhi tilkal biladi. Dan setelah seseorang dari mereka mengumpulkan satu hadis dari guru-guru di negaranya, dia pergi ke negara dan penjuru lainnya, dekat ataupun jauh, agar dia mengambil hadis dari guru-guru negara tersebut. Ya, berarti dia pindah tuh dari negara ini, gurunya udah habis, diambil hadisnya didapat, jalan lagi ke sono. Jauh banget. Kita jangan kan yang jauh-jauh begini lah, kiai aja kita bingung tuh. Gurunya di Betawi banyak banget, ngaji misi anu, lah kapan ngajinya? Kita banyak banget lagi nih, ada di guru ini hatam ini, guru ini hatam ini, lah kapan ngajinya? Tuh kiai yang saya Jakarta, cuman dekat. Iya, apalagi ini dari Irak, dari ke sono ke Iran, ilah ilallah. Ya, buat ngejar hadis, ngejar apa? Terus Wa yatajashamu masyaqas safari wa syadzafal 'aishi bi nafsin radiyatin. Dan dia menanggung kesulitan dalam perjalanan dan kesulitan hidup dengan jiwa yang ridho. Iya, jadi benar-benar dia dengan senang hati ngerjain kerjaan itu, kagak nyari duit, kagak nyari apa. Padahal musafirnya kan ya Allah, dia kan naik onta, naik apa, lewatin padang pasir. Ya kan, ya Allah. Ya, terus. Waqad sannafa al-Khatibul Baghdadi kitaban samahu Ar-Rihlatu fi Talabil Hadits. Dan sungguh Imam Khatib Al-Baghdadi dia mengarang satu kitab yang dia namakannya Ar-Rihlah fi Talabil Hadits. Jama'a fihi min akhbari sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum fi rihlati fi talabil hadits. Ma ya'jabul insanu lisama'ihi. Ma yu'jibul insana. La yu'jibul insana lisama'ihi. Dia kumpulkan dalam kitab itu daripada khobar-khobar sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka dalam perjalanan mencari hadis. Sesuatu yang membuat takjub manusia karena mendengarnya. Jadi kalau kita dengar ceritanya tuh, kita pasti bakalan apa? Bakalan takjub, bakalan heran. Wah, sampai begini aman dia orang. Sama aja kita lagi mondok, kita ceritain mana sekarang. Lah pasti dia juga bingung lah. Lu mondok begitu emang dulu. Takjub juga dia denger cerita kita. Dulu mondok nggak ditengokin dulu setahun, kita nggak ditengokin. 3 tahun nggak ditengokin. Heran orang zaman sekarang. Terus Faman ahabba sama'atil kal akhbari asyayyiqati fa'alaihi bidzalikal kitabi. Dan siapa orang yang senang mendengar khobar-khobar yang menarik itu, maka lazim baginya dengan kitab itu. ya, jadi kalau emang pengen tahu ceritanya, ya baca dah tuh karangan siapa tadi? Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi. Terus Fa'inahu munasyitun litullabil ilmi syahidun lihimamihim muqawwin li'azaimihim. Karena bahwasannya kitab itu dapat menstimulus para penuntut ilmu dan merangsang himmah-himmah mereka, memperkuat niat-niat mereka. nah, iya, jadi biar orang yang ngaji belakangan semangat begitu loh. Nah, orang dulu aja belajar sampai kayak gitu.
Maksud kita ya begini dong, udah males gitu. Tambah males udah. Capek banget. Orang dulu mah gak kemana-mana. Nah kan gitu, gini lagi Cita Mesanti, Ibnu Hajar, batu bolong katanya, kena air. Ya, tujuannya kan buat memacu. Udah kali ya? Udah. Anwa'ut tasnifi fil hadisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.